Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Nih jagung petani milenial Pandawa 01. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Bersama Dan Taufik. Asik-asik ganteng semangat. Tapi kekuatan gue. Yo. Kita saling menyapa. Kita sapa petani di sana. Yo bersama podcast. Kita saling sapa petani di sana. Oke. Yo kita Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. kita menyapa Jalan-Jalan. hutan di Podcast Saling sana. Sapa Jalan-Jalan. Yo kita Podcast Saling menyapa Sapa menyapa sungai yang di Podcast sana. Saling Sapa Jalan-Jalan. Apakah hutanmu masih selebat dulu? Oh ya. Apakah sungaimu yang di sana masih seperti dulu bersihnya? Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa. Halo podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Jalan-jalan biar kita tetap bisa saling sapa. Kalau misalnya jalan-jalan ke Malang apalagi, itu nggak akan komplit, nggak akan afdol kalau belum punya sesuatu yang khasnya Kota Malang. Apakah itu? Nah, salah satunya ada ini nih. Apa sih ini? Nah, langsung sama juragannya. Ada Pak Chandra Purnama. Bener ya? Ya. Bener ya? Oh. Soalnya biasanya ngeliat namanya itu di akun Facebook. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, beliau ini adalah dari Soak Nalam. Namanya aja Soak. Kalau mungkin tayangan ini ditonton sama orang yang bukan orang Malang, ya bingung apa sih Soak? Soak itu basa walian, bahasa balikan ya. Khasnya Malang itu kaos gitu ya. Dan Soak Malang ini sudah berapa tahun? Mulai 2009. 2009 berarti berapa tahun sih? 12 tahun. 12 tahun ada berapa outlet? Saat ini karena pandemi ya, kemarin kita tutup di 2 tempat, jadi tinggal 2 tempat. Tinggal 2 tempat Iya. aja. Yang ada pusatnya mana nih pusatnya? Di Kawi atas, KW atas, satunya di Batu. Oh malah di Batu ada. Oke, berarti tersentra ya. Kalau Iya. untuk di Malang kota, kalau misalnya mau cari Soak Nalam langsung ke KW atas. Oke. Ide awal. Memang basa walian khasnya Kota Malang, tapi kan itu sudah dari tahun nggak enak gitu kan, dari Iya. zaman dulu, dan eranya itu kan beda-beda. Setahu saya tahun 60-an, tahun 70-an itu kan basa waliannya kan apa ya, beda. Yang sekarang juga beda lagi kan, apalagi sudah Beda. milenial juga Iya. beda lagi. Kenapa kok menjadi memilih basa walian gitu loh? Iya. Awalnya karena saya pelaku wisata juga ya, suka traveling, melihat pada saat itu saya melihat ada kondisi di mana orang beli oleh-oleh Malang ya cuman keripik. Ya sih, keripik Ya. tempe dan Keripik tempe, entah keripik keripik buah-buah. buah kan gitu. Sehingga sekali makan habis selesai. Nggak ada kenangan. Nggak ada kenangan. Oh. Padahal Malang tuh terkenal dengan kenangan kan gitu. Yes. Entah itu mantan apa ya. Oke. Nah, saya melihat harus ada produk yang membuat kenangan tuh tersimpan. Nah,
Kemudian karena saya juga penggemar di kaos, desain, saya berpikir harus ada yang bisa begitu. Saya coba terapkan yang namanya bahasa Malangan ya, Sop Kewalan itu menjadi bentuk kaos. Oke. Ya. Apakah hanya kaos aja? Banyak sih sebetulnya. Apa aja tuh? Ada jaket, ada bantal, Oke. ya, ada bantal, ada vest, ada kemeja, macam-macam banyak kok. Oke. Kalau itu kan berarti kan item-itemnya nih banyak banget. Apakah murni memang produknya itu Sop Kewalan semua, Bosowalian semua, apa gimana? Jadi kita mengemas sesuatu hal yang bisa menjadi reminder ya. Jadi tidak harus dengan bahasa Malangan ya. Jadi ada hal-hal yang kayak sabun tuh ya. Saya bikinkan sabun terkenal dengan Malang kan Makobu ya, Malang Kota Bunga. Malang Kota Bunga. Ya, saya buatkan sabun yang beraroma bunga-bunga. Oke, walaupun sekarang jadi Makoduk, Ah. Malang Kota Spanduk. Banyak spanduknya nggak karu-karuan. Ya. Oke, nah ngomongin soal Bosowalian, kemudian kita akhirnya kan berbicara soal desain. Iya. Desain ini apa ya? Saya lihat memang nggak cuma sekedar murni Bosowalian aja, tapi ada kayak guyonan-guyonan Iya. khasnya Malang gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang baru. Padahal mungkin 12 tahun yang lalu muncul. Iya. Ini yang setahu saya emang ini baru banget gitu. Iya. Tapi sekarang juga udah mulai sama produk-produk yang menyerupai itu. Iya. Nah, itu kan berarti ada persaingan tuh. Nah, Iya. itu gimana tuh nyikapinnya Soak Ngalam gimana? Ya, di awal berdiri Soak Ngalam memang sudah membaca ya, membaca suatu peta di mana suatu ketika kita akan menjadi yang di depan karena kita yang memulai. Ritme itu kami pertahankan dengan cara kita punya schedule produksi dengan tema-tema tertentu. Jadi kalau tadi Mbak Okta lihat ada guyon-guyonan gitu ya. Sebetulnya di tema-tema itu macam-macam, ada guyonan politiknya. Oke, ada satirnya ya. Ada satirnya, betul. Ada yang pada saat Covid itu kita guyoni Covid juga. Oke. Itu terus ada yang guyonan. Nah, kayak gini nih. Nggak apa-apa deh, mungkin Nah. bisa dibuka kali Om ya. Ya. Biar pada Ini tahu. guyonannya wong sawal iki ya. Ladu ping filme kuse. Jadi Heeh, ladu pingep, helm kuse, oke, Ya. budal bengi mulai Ya. su. kita tak mulai-mulai. Nah, ini kita padankan dengan gambar ikonnya Batman kan gitu. Iya, oke. Nah, gitu. Terus ada juga yang kalau kita ngomong arek wong kidulan ya. Heeh. Ini ada Umiar ya. Umiar yang oke. Raimu. Yang wajahnya itu adalah itu ini kan That Father. iya ada Nah, untuk Oke. bisa menjelaskan Umiar ini dalam bentuk bahasa sekarang ini, mau nggak mau kita ikoniknya kita tampilkan That Father. Star Wars. Star Wars. Karena dia memang juga sosok Ya. yang menyebalkan. Nah, betul. Karena ketika biasanya muncul Umiar, udah benar. seperti ada Nah, tekanan emosi. lek arek cilik lek biasa asropan ngerti iki. Oh, Nah, ini kan juga gitu. kata orang tua, Kata orang tua, akeh kubam, ublen ublen narubuk. Oke. Nah, ini guyonnya arek seneng kubaman kan gini. Oh iya. Sering mabuk gitu ya. Iya. Dan ini adalah saya bilang topik-topik ini yang kita angkat dalam bentuk candaan di kaos. Jadi tidak melulu hanya bahasa yang dibalik-balik. Iya. Tapi ada bentuk juga edukasinya, ada bentuk satiranya. Kalau berbicara soal guyonannya pun, guyonannya Kota Malang itu kan juga khas ya. Khas. Tidak melulu on point, ya kan, ada satirnya, Iya. terus ya kadang-kadang sarkas juga sih bercandanya. Tapi ketika udah jadi satu desain kaos, jadinya oke nih kalau kena Iya. Soak Ngalamnya. Biasanya butuh planning nggak, misalnya, oh kira-kira misalnya menjelang Ramadan gitu, misalnya menjelang puasa, apa nih yang akan menjadi tren di bulan Ramadan? Itu kira-kira butuh berapa waktu sebelumnya untuk Ya. keluarin artikel baru deh gitu. Ya.
Kalau tematik itu sudah kita mapping ya sebetulnya. Mapping di awal itu ada lebih kurang sekitar 7 item atau 7 topik ya yang dalam satu siklus 1 tahun itu. Jadi ada yang politik, ada yang masalah lebaran, ya akhir tahun gitu ya, anak sekolah. Itu adalah tema-tema yang akan kita angkat di dalam setiap tahunnya. Dalam skala produksi memang kita upayakan untuk dalam satu tema itu muncul dalam 5 desain baru. Jadi kadang-kadang kalau kayak bulan Juni, Juli itu kan waktunya anak sekolah. Ya, biasanya kita kejar dalam bentuk tema-tema yang sesuai dengan waktunya. Kayak kebutuhan beli sepatu, daftar ulang. Temanya kita angkat, Mbak. Jadi temanya kita angkat dari itu. Nah, kita biasakan dalam satu produksi ada 5 item baru selain yang repeat. Karena kita banyak juga yang DM ke kita, unggah nomornya toh, itu desain-desain dia. Oke. Jadi kayak Umir ini sudah sejak 2009 ini sudah keluar. Tetapi ini bertahan ya? Iya, bestseller ya. Bestseller. Selain pertama desainnya unik, juga ini kalau dipakai untuk nonton berdua di bioskop bahaya. Ini nyala ini. Ada fosfornya. Nah, gitu. Jadi kalau pakai ini hati-hati kalau nonton bioskop karena dia akan bertahan 15 menit nyala. Oke. Ya, jadi kalau sendirian enggak apa-apa, kalau berdua bahaya. Oke. Bikin ribut nanti ya. Bikin ribut. Kalau yang ini? Ini guyonan Covid nih. Bisa dibilang sindiran waktu Covid-nya buka ya, Om? Iya, masih berlaku itu. Masih berlaku kayaknya sampai sekarang. Sindiran ini. Di awal-awal lihat dong emak maskeran. Itu. Tapi ada translate bahasa Inggrisnya dong. Iya. Various kinds of style wearing mask, dan ternyata gambarnya adalah begini. Betapa sebenarnya masyarakat di mana aja ya, bukan cuma di Malang atau di Indonesia, style masker yang pakai masker yang bener adalah cuma 25%. Terus mulai melorot, terus sampai benar-benar yang nggak dipakai gitu, 40% paling banyak ternyata. Oke, dan ini memang real yang terjadi di masyarakat sekarang ini ya, Om? Iya. Itu kami keluarkan itu saat awal-awal pandemi. Jadi bukan sekarang. Itu hampir 2 tahun itu yang lalu. Iya. Kita sudah keluarkan desain ini. Ya. Dan ini kejadian kan bahwa kita pakai masker di dagu. Iya, benar. Nah, kalau ngomongin brand, Om, kayaknya per kota ada kan? Per daerah ada kayak mungkin bisa dibilang pelopornya kayak Bali ya, ada Jogger. Terus kemudian ada Jogja, ada Dagadu. Kemudian Malang punya Swak Malam. Ini kan sebenarnya icon ya, identitas untuk oleh-oleh. Tapi sekarang, dan itu sebenarnya banyak ya kayak hasil-hasil kerajinan, hasil-hasil handicraft yang khasnya Jogja, khasnya Bali, punya khas masing-masing. Cuman sekarang ini saya mulai banyak melihat malahan Eman, karena produknya Jogja, khas Jogja ada di Bali, khasnya Bali ada di Jogja, produknya Malang, topeng Malangan ada di mana-mana. Itu kayaknya kok menurut saya sih jujur itu mengurangi otentiknya gitu loh. Kalau menurut Om Chandra gimana? Iya, saya pernah ketemu dalam konteks bicara masalah supply ya, supply. Kalau originnya tentunya tidak ya memang kita harus akui bahwa yang namanya topeng Malangan ya diproduksi oleh Malang, ya entah itu Malang Raya kan itu. Tetapi dalam konteks tekstual hari ini kita bicara andai kata ada permintaan, saya pernah ada permintaan banyak nih topeng Malangan itu yang notabene harus tersedia dalam waktu yang cukup pendek, itu nggak bisa disediakan oleh orang Malang. Malah begitu ya? Iya. Oke, berarti keterbatasan SDM. Ada SDM, ada pola pikir. Oke. Ya, akhirnya saya buang ke tempat lain yang notabene mereka menganggap bahwa ini opportunity bisnis, pure bisnis. Oke.
Berarti sebenarnya sayang karena itu kan bisa menjadi aset ya, Betul. menjadi sumber pencaharian juga ya. Berarti apa nih yang harus diubah dong? Mindset kah? Pertama mindset bahwa dalam konteks ini kita bicara pure business. Jadi sepanjang lead time-nya masuk, kemudian harga juga masuk ya, reasonable, Ya, itu akan terjadi bisnis. seharusnya begitu ya. Iya. Dan itu kalau misalnya masing-masing daerah punya kekuatan itu, Iya. Ada daerah lain yang menangkap itu sebagai peluang. Yang saya bilang tadi itu, saya harus buang ke tempat lain. iya, it's only for business Iya, gitu kan. bisnis. Nggak ada maksud plagiasi Nggak atau ada, nggak apapun ada. gitu ya. Dan mereka juga make to order. Selesai saja selesai. Gitu. Jadi nggak ada kepikiran kemudian ada reproduce gitu, nggak ada sama sekali. Padahal sebenarnya untuk produk-produk lokal Malang atau lokal manapun itu sebenarnya kan tujuan utamanya adalah mengangkat ekonomi lokal Betul, juga kan. betul. Iya kan. Tapi kenapa kita terbentur lagi-lagi dengan mindset para SDM ini juga gitu. Iya. Susah juga ya ininya menyadarkan mereka untuk Pilihan sih ya, kalau saya bilang itu pilihan. Jadi bagi mereka yang menangkap peluang itu sebagai bisnis, mereka akan mengejar itu dengan segala bentuknya ya. Bagi mereka yang berkeyakinan ini produk asli Malang, regone sakmene, gelem gak gelem ya sakmene kan gitu. Nah, bagi mereka yang menangkap itu, mungkin dari generasi-generasi yang sekarang ini melihat konteks begitu sebagai peluang, mungkin dia juga berpikir nggak mungkin dong kalau ibaratnya kemarin gini katakanlah harganya 100.000 ya, di tempat lain, daerah lain ada bilang itu bisa 15.000 atau 20.000 nah itu. Kalau di sini mensikapi berpikirnya oh ya ini peluang kalau 20.000 tapi dengan bikinnya 100 atau 1.000 kan tidak lumayan. Iya. Benar juga ya. Harusnya sih seluas itu berpikirnya gitu, harus berpikir besar kan sebenarnya. Ya, makanya saya bilang tadi itu opsi ya, namanya option ya, mereka mau ngambil peluang ya. Soat Malam sudah berusia 12 tahun, berarti kan sudah ngalamin naik turun ya. Ketika bekerja sama mungkin dengan industri pariwisata itu pasti ya kan, karena bisa dibilang menjadi sentra oleh-oleh juga. Nah, ketika pandemi nih, semua pariwisata harus off, orang tidak boleh kemana-mana, yang dilakukan Soat Malam waktu itu gimana? Ya, yang pertama adalah melakukan perhitungan ulang. Pos-pos mana yang kemudian tidak harus kita pangkas ya kita pangkas. Saya bilang bahwa oke, kita tutup 2. Salah satunya itu ya, 2 outlet harus ditutup biar tetap bisa jalan ya kan? Terus dari selling gimana? Selling kita gunakan media online ya, tetap ya. Tapi karena memang kita sadari bahwa sebelumnya kita sudah masuk sih, sudah ada di e-commerce, sudah di e-commerce semua, di semua platform sudah kita ada. Memang saat ini yang namanya demandnya itu memang di semua ya, kita tahu bahwa efek snowball itu ada ya. Pendapatan berkurang, otomatis listeman atau perliburnya juga berkurang, belanjanya juga berkurang, terus kemudian begitu. Nah, tetapi kami memaknai bahwa tetap harus kita lakukan. Ya, alhamdulillah ada hal yang kami dapatkan di sisi situ ya, dimana e-commerce itu cukup banyak membantu. Meskipun nggak yang bagaimana ya, tapi lumayan untuk bayar gaji, bayar tagihan lain, masih kapan. Masih bisa berputar lah ya, sirkulasinya masih aman. Nah, kalau untuk ini reseller, apakah punya reseller? Apakah bekerja sama dengan reseller atau gimana? Jadi konsep awal kita memang tidak ada reseller ya, karena yang kita bangun itu adalah ayo ke Malang. Oh iya. Ayo ke Malang. Dulu kita mengemborkan bahwa jargonnya ya, ayo wisata ke Malang, karena kamu akan dapatkan soal. Ya. Jadi kalau mau dapetin ya udah ke Malang gitu loh. Tapi dengan perkembangan zaman butuh selling mau nggak mau harus ada bekerja sama dengan e-commerce atau medsos ya. Oke.
Nah, ada event-event terdekat nggak nih yang di mungkin ngalami support atau yang bikin sendiri gitu gimana? Ya, kami insya Allah ya di 18-19 Desember besok ini bersama teman-teman di Malang Boys ya, kami bergerak untuk membuat atmosfer kehidupan berbisnis UMKM dan teman-teman pelaku musik ini untuk terlibat untuk memajukan ekosistem itu. Oke. Jadi kita akan ada agenda UMKM, pameran parade UMKM sama startup, ada musiknya juga, dan tidak lupa ada menggiatkan vaksin. Oh oke. Jadi ada bisa dibilang one stop service lah. Ada vaksinnya, berarti kan standar prokesnya juga jalan. Walaupun di situ ada banyak sekali kegiatan dari teman-teman UKM, begitu ya. UKM-nya semua yang ada di Kota Malang, hanya Kota Malang saja atau gimana? Enggak, Malang Raya. Malang Raya ya. Malang Raya. Dan ada perform dari teman-teman musisi. Iya, musisi ada apa namanya? Kita mencoba membangun suatu bentuk ya, yang dimana yang perform itu adalah orang-orang yang sebetulnya sehari-harinya mereka ada di situ. Artinya begini, kita mencoba lagi meng-create satu tampilan semacam flash mob gitu ya, flash mob. Terus kemudian ada action figure-nya itu dari teman-teman. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Artinya pendekatan ini memang tidak mudah. Kita akan menggunakan teman-teman Silverman. Oh oke, manusia silver. Ya, itu kan kalau dalam pandangan kita mereka adalah peminta-minta, betul kan? Iya. Kita ingin branding bahwa kamu tuh sebetulnya bisa dalam bentuk lain yang kemudian martabatmu tidak sebagai peminta-minta. Iya, dimasukkan dalam hiburan, Iya, ya betul. kan. Terus asik loh kalau misalnya ada parade. Saya akan desain itu menjadi tampilan. Ya. Jadi mereka itu akan tampil kebayang ya gini. Ini ada hiruk pikuk, kemudian ada sosok patung diem dengan berpakaian yang unik, dia diem seolah-olah itu patung. Kemudian begitu ada musik jalan, dia bergerak. Oke, menjadi semacam art performance. Betul. Oke, jadi pantomim bukan sih? Bukan masuk pantomim. Bukan pantomim juga ya. Iya, art performance tadi itu. Jadi Jadi ya, itu yang ingin kami kemas, salah satunya ya. Yang kita kemas ya tadi itu menumbuhkan pemahaman jangan minta-minta loh. ya mindset. Mindset. Lagi-lagi mindset. Kan gitu. Lagi-lagi mindset biar secara perekonomian lebih baik, ya Iya. kan? Secara strata juga bisa lebih Iya. baik. Ada karya yang lebih bisa dibanggakan, gitu kan ya? Betul. Oke, keren. Itu tanggal 18-19. 19. Lokasi di mana tuh? Di Kelut, Bioskop Kelut. X Bioskop Kelut. Nah, Oke, baik. Kalau dulu pernah Amrinan, kalau Amrinan nggak? Acaraan. Oke. Nah. Toro luawas banget. Oke, 18-19 acaranya dari jam? Dari pagi jam 9 sampai jam 21. Oke, dari jam pokoknya dari pagi Iya, sampai malam sehabisnya berakhir vaksin. pekan ya. Ya, Semoga cuacanya mendukung biar Amin, acaranya amin, lancar. Karena amin. Terbuka kan ya? terbuka. Nah, itu semoga acaranya cuacanya oke, acaranya lancar, terus juga standar prokesnya jangan lupa. Iya, Oke, pasti. biar gak. Kota Malang memang gudangnya tempatnya orang kreatif. Saya yakin itu. Bahkan termasuk Swap Ngalam ini muncul di Kota Malang jadi ikonnya. Kota Malang juga bagian dari kreatif. Termasuk juga podcast Saling Sapa Jalan-Jalan ini nggak akan bisa bertahan sampai sekian puluh episode kalau misalnya juga tidak disupport sama teman-teman yang kreatif gitu. Jadi pasti kita juga disupport oleh Benih Jagung Pandawa, itu dari petani milenial, itu luar biasa supportnya. Terus juga ada Coca Cafe yang ada di Jalan Dirgantara, itu juga kreatif juga dari Babun T-shirt Oke. juga kan. Terus juga ada Jamu Uti. Nah, Jamu Uti ini produk yang luar biasa keren karena orang biasanya minum jamu itu harus ketemu tukang jamu gendongan, Mbak-mbak ya. mbak-mbak gitu. Tapi kalau ini bisa dibawa pulang, bisa masuk kulkas dan aman tanpa pemanis buatan. Ini enak banget rasanya. Sayang deh nggak ada produknya Jamu Uti. Terus juga ada Barca Motor. Ini tempatnya variasi dan modifikasi motor. Terus juga ada Ashika dari
CK Sigaret. Nah, oke. itu kan produk Malang juga Iya. tuh. Itu juga support kita. Terus juga kemudian ada teman-teman dari Kabupaten Malang yang kreatif-kreatif yang tergabung di Milenial UTAS. Ya, oke. Ada juga jadi Indo Pratama, luar biasa lah. Pokoknya juga support kita. Terus juga ada teman-teman dari dari Ekonomi Kreatif Kota Malang, dari KEK yang support podcast Saling Sapa Jalan-Jalan Oke. juga. Jadi segala macam lini kreatif harus bergerak biar kita bisa tetap aktif semuanya. Iya. Oke, wah luar biasa. Om, closing statement dong buat teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan yang bisa mungkin menginspirasi. Ya, yang menjadi nilai tambah ya dari suatu produk adalah terus berkreasi tanpa henti, maju terus. Harus berkreasi tanpa henti, maju terus, dan jangan plagiat. Betul. Ya, Bangga dengan produk sendiri. Betul, bangga dengan karya sendiri, karena plagiat itu cuma buat orang yang nakal. Mereka tuh udah nggak ada solusinya, udah diplagiat, tapi nggak oke lah ya. Jangan bajakan, jangan plagiat ya. Oke, thank you podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Thank you Om Chandra, terima kasih. Sama-sama. Sukses terus, sok malamnya mungkin bisa ada lagi outlet yang ketiga dan keempat lagi ya. Ada lagi ya. Kita akan tunggu lagi. Oke, amin. Matur nuwun. Ya. Terima kasih podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Harus tetap jalan-jalan biar tetap bisa saling sapa.